Selamat pagi, selamat bertemu kembali buat anak-anak atau peserta didik kelas 9 SMPS Katolik Kristen Pemala. Hari ini kita kembali bertemu dalam pembelajaran matematika dan merupakan pertemuan yang pertama untuk materi yang baru, kesebangunan dan kongruensi. Dan kepada anak-anak sekalian, saat ini kita sudah berada dalam pertemuan yang ke-15 dalam proses belajar dan mengajar di masa pandemi ini. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Bapak Guru memberikan informasi kepada kalian bahwa setelah kalian mengikuti ulangan harian kemarin dalam materi transformasi, anak-anak masih ada beberapa, bahkan lebih dari setengah anak-anak belum mengumpulkan atau mengupload tugas atau hasil ulangan harian kalian. Dan hari ini Bapak Guru masih memberikan kesempatan untuk 1 hari penuh hari ini. Esok hari Bapak Guru tidak akan lagi menerima atau Bapak Guru akan mengunci kelas room yang kalian akan upload. Ya, hari ini kita akan memulai pembelajaran dan Bapak Guru berharap kalian sudah mengabsenkan diri melalui WA grup masing-masing yang dipandu oleh wali kelas kalian masing-masing. Anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita mohon tuntunan dan kita menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasanya sehingga kita dimampukan untuk dapat menjalani tanggung jawab belajar dan mengajar hari ini. Untuk itu mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sapa di dalam anak-Mu Yesus Kristus, pagi hari ini Tuhan kami menghampiri tata kekudusan mengucap syukur berterima kasih padamu atas perjumpaan, atas kekuatan kesehatan yang masih kami miliki daripadamu, dan kami boleh dipertemukan satu sama lain di dalam pembelajaran matematika hari ini. Untuk itu Tuhan, kami serahkan semua apa yang kami butuhkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang akan mencukupkan bagi kami sekalian akal budi hikmat bahkan kepintaran, sehingga kami boleh mampu menjalani tanggung jawab pembelajaran hari ini dengan baik. Buka akal dan pikiran kami ya Tuhan, sehingga kami boleh menerima dan boleh mempelajari pembelajaran hari ini dengan penuh baik. Atas tuntunan dan kasih-Mu, Engkau akan terus bersama dengan kami di sepanjang kegiatan hari ini. Ini kami yang datang berserah dan memohon ya Tuhan, ampuni salah dosa kami Tuhan, sampai dengarkan kami. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga, amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya anak-anak sekalian, hari ini pembelajaran kita tentang kesebangunan dan kongruensi merupakan materi hari baru di pagi ini. Ya, kepada anak-anak sekalian, Bapak Guru berharap anak-anak tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Anak-anak sekalian, dalam mempelajari kesebangunan dan kongruensi pada saat ini, standar kompetensi yang diharapkan dalam pembelajaran hari ini yaitu anak-anak dapat memahami kesebangunan bangun datar dan penggunaannya dalam pemecahan masalah. Untuk kompetensi dasarnya di poin 3.6 kompetensi pengetahuan, anak-anak diharapkan dapat menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekongruenan antara bangun datar dan dapat mengidentifikasi sifat-sifat dua segitiga sebangun dan kongruen. Dan untuk kompetensi dasar keterampilan, anak-anak dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dan kongruen antar bangun datar. Tujuan dari pembelajaran kompetensi dasar pengetahuan yaitu anak-anak sekalian dapat mengidentifikasi dua benda atau bangun yang kongruen atau tidak.
Kemudian juga anak-anak dapat menjelaskan syarat-syarat dua bangun segi banyak yang kongruen. Juga anak-anak sekalian dapat menguji dan membuktikan dua segitiga yang kongruen atau tidak, serta dapat mengidentifikasi dua benda sebangun atau tidak. Juga anak-anak dapat menjelaskan syarat-syarat dari sifat-sifat dua bangun segi banyak yang sebangun. Dan terakhir, anak-anak dapat menguji serta anak-anak juga dapat membuktikan bahwa dua buah segitiga itu sebangun atau tidak. Dan tujuan pembelajaran untuk kompetensi dasar keterampilan, anak-anak diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dan kongruensi antar bangun datar. Sedangkan indikator pembelajaran, pertama, kalian dapat menyebutkan syarat-syarat dua atau lebih bangun datar yang sebangun. Yang kedua, anak-anak dapat menghitung panjang sisi-sisi bangun datar yang sebangun. Yang ketiga, juga anak-anak dapat menyebutkan syarat-syarat dua segitiga sebangun. Yang keempat, anak-anak dapat menghitung panjang sisi-sisi pada segitiga-segitiga yang sebangun. Yang kelima, anak-anak dapat membuktikan dua segitiga yang sebangun. Dan yang terakhir, anak-anak dapat menghitung panjang sisi dan besar sudut pada dua buah segitiga yang sebangun. Ya, kita lihat peta konsep dari belajar kesebangunan hari ini. Kesebangunan bangun datar. Kesebangunan dua buah bangun datar yang terbagi antara dua bangun datar yang kongruen dan dua bangun datar yang sebangun, khususnya untuk segitiga yang sebangun. Syarat-syarat segitiga yang kongruen, dan akhirnya semuanya akan kita lihat untuk mengetahui syarat dan sifat dari segitiga yang sebangun dan segitiga yang kongruen. Coba anak-anak lihat, perhatikan gambar yang ada. Ya, Bapak Guru memberikan beberapa gambar untuk anak-anak sekalian analisa tentang gambar ini. Dari hasil gambar yang disajikan, kira-kira bagi kalian sekalian, apa yang dapat kamu simpulkan dari pasangan gambar yang ada di atas? Kedua piramid, papan catur, dua buah bintang, dua buah gambar anak-anak, gambar SpongeBob, dan juga ada ubin atau teher lantai. Sebuah bangun datar dikatakan sebangun jika memiliki bentuk yang sama tetapi ukurannya berbeda. Seperti gambar ketiga, gambar ini, gambar piramid yang kecil dan piramid yang besar. Kemudian foto yang ukurannya lebih besar dibanding yang satunya. Begitu pula dengan bintang. Sehingga kita bisa melihat bahwa sebangun itu gambarnya sama tetapi ukurannya berbeda. Berikut kita lihat sebuah bangun datar dikatakan kongruen jika memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Artinya besar sisinya SpongeBob ini semua sama. Sama juga dengan papan catur ini. Papan catur yang warna putih itu ukurannya sama dengan yang hitam, semua sama. Begitu pula dengan ubin yang ada atau tegel yang ada, ukurannya juga sama, panjang dan lebarnya juga sama.
kita sudah bisa membayangkan bahwa kalau sebangun bentuknya sama tetapi ukurannya berbeda. Kongruen semuanya sama, baik bentuknya maupun sisinya atau panjang atau besar sisinya. Perhatikan dua bangun datar yang sebangun selalu memenuhi syarat. Jika bangun datar dikatakan sebangun, syarat yang pertama adalah sudut-sudut yang bersesuaian seletak sama besar. Artinya, misalnya ini sudut yang ini seletak dengan sudut ini. Sudutnya ini harus sama besar. Itu syarat yang pertama untuk sebuah bangun dikatakan sebangun. Ya, ini. Sudut yang ini bersesuaian dengan yang ini atau seletak dengan yang ini. Sudut yang ini, bangun ini juga seletak dengan ini, yang ini dan yang ini. Sehingga syarat yang pertama terpenuhi bahwa sebuah atau dua buah bangun datar dikatakan sebangun apabila sudut-sudut yang bersesuaian atau sudut-sudut yang seletak itu sama besar. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, dikatakan bangun datar sebangun apabila sisi-sisi yang bersesuaian itu mempunyai rasio yang sama, sebanding atau perbandingannya sama. Kita lihat 8 berbanding 4. 8 berbanding 4 hasilnya 2. Apakah sisi yang ini dengan ini sama? 6 berbanding 3 juga 2, sama. 4 berbanding 2 juga sama dengan 2. 10 berbanding 5 juga sama dengan 2. Terpenuhi syarat yang kedua. Jadi dua buah bangun datar yang sebangun selalu memenuhi syarat yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian atau yang seletak itu harus sama besar. Yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian atau yang seletak harus mempunyai perbandingan atau rasio yang sama. Jadi kalau ada yang beda itu bukan sebangun. Kita lihat 4 dengan 2, 10 dengan 5. Berikut dua buah bangun datar EFGH dan bangun datar ABCD. Sudut E bersesuaian dengan sudut A, sama-sama 115 derajat. Sudut F sama dengan sudut B, yaitu 75, besarnya 75 derajat. Sudut G bersesuaian dengan sudut C, besarnya juga sama dengan 89 derajat. Dan sudut H 110 derajat, besarnya juga sama dengan sudut D, bersesuaian dengan sudut D 110 derajat. Sisi EF dan AB perbandingannya 8 berbanding 4 atau 2. Sisi FG dan BC juga perbandingannya adalah 10 berbanding 5 atau 2. Begitu pula dengan GH dan CD, 4 berbanding 2 juga sama dengan 2. HE dan DA atau AD 6 berbanding 3 atau sama dengan juga 2. Sehingga dikatakan bahwa dua buah bangun yang sebangun, pertama, sudut-sudut yang bersesuaian seletak sama besar. Kita lihat sudut DAB. Jika dilambangkan ini lambang sudut ini yang kayak segitiga. DAB, yang dimaksud sudut DAB adalah sudut A. Sudut A. DAB yang ini, sudut A ini. Jadi yang di tengah itu yang dimaksud. Titik yang di tengah dimaksud. Bersesuaian dengan sudut HEF.
HEF, sudut E, begitu pula dengan sudut ABC, sudut B bersesuaian dengan sudut F, EFG, ABC, EFG. Jadi sudut F dengan sudut B sama dengan sudut C pada BCD, yaitu sudut C yang ini. Kemudian FGH, sudut G yang ini, sama juga dengan CDA, sudut D, dan juga GHE, sudut H. Kemudian sisi-sisi yang bersesuaian, AB bersesuaian dengan EF, BC bersesuaian dengan FG, CD bersesuaian dengan GH, AD bersesuaian dengan EH. Semua perbandingannya 1:2. AB itu 4, AB itu 4, EF itu 8. 4 dan 8 mempunyai FBB 4. 4 bagi 4 sama dengan 1, 8 bagi 4 sama dengan 2. Jadi perbandingannya 1/2, rasionya 1/2. Begitu pula dengan FG dan BC. BC berbanding FG, BC-nya 5, FG-nya 10. 5 berbanding 10. FBB dari keduanya adalah 5. 5 bagi 5 1, 10 bagi 5 2, dan seterusnya. Jadi bangun datar ABCD EFGH itu sudah pasti sebangun, karena dari sudutnya semua bersesuaian semua sama, dan panjang atau rasio dari sisi-sisinya itu mempunyai rasio atau perbandingan yang sama. Suatu bangun datar jika sebangun dilambangkan dengan garis yang kayak ular ini. Jadi kayak huruf S yang lagi tidur. Sesuai definisi dapat disimpulkan bahwa segi 4 ABCD sebangun dengan segi 4 EFGH, dan dapat ditulis segi 4 ABCD itu sebangun, ini lambang sebangun dengan bangun datar EFGH. Jadi lambang sebangun dilambangkan dengan huruf S yang tidur. Dua buah bangun datar dikatakan sebangun itu tidak terpengaruh oleh posisi kedua bangun. Ini posisi pertama mirip, bersesuaian. Posisi kedua, lihat, ini tidak mirip posisinya. Tetapi kalau salah satunya saya putar, misalnya yang besar ini saya putar ke sini, yang ini ada di sini, bersesuaian dengan ini, kemudian yang ini akan bersesuaian dengan ini, yang ini akan bersesuaian dengan ini, dan yang ini akan bersesuaian dengan ini. Jadi kita putar dia. Itu posisi yang kedua. Posisi yang ketiga juga sama, tidak bersesuaian. Kalau ini saya turunkan sampai sini, maka ini akan bertemu dengan ini, bersesuaian dengan itu, ya ini tetap. Ini juga akan bersesuaian dengan yang ini. Saya jatuhkan sampai sini, ini saya jatuhkan sampai sini, kemudian ini tetap juga, itu sama. Jadi jika dua bangun dikatakan sebangun, itu tidak terpengaruh oleh posisi kedua bangun.
Yang mempengaruhi sebangun itu hanya dua, yang seperti tadi kita sudah pelajari tadi, bahwa besarnya sudut-sudut yang bersesuaian itu harus sama besar. Kemudian sisi-sisi yang bersesuaian itu harus mempunyai rasio yang sama atau perbandingan yang sama. Dan posisi yang keempat, ini sama dengan ini bersesuaian, yang ini akan bersesuaian dengan yang ini tetap sama, ini juga dengan ini. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa bangun dikatakan sebangun itu tidak mutlak harus posisinya sama, tetapi yang harus sama adalah syaratnya semua sisi yang bersesuaian, sudut yang bersesuaian itu harus sama besar, dan sisi-sisi yang bersesuaian itu mempunyai rasio atau perbandingan yang sama. Itu syaratnya. Kita lihat selanjutnya, perhatikan gambar segitiga ABC dan segitiga CDE. Perhatikan anak-anak, apakah segitiga ABC sebangun dengan segitiga EDC? Bisa langsung dijawab, katanya sebangun. Lihat, bentuknya tidak mirip, tetapi kalau kita putar, titik D nanti itu akan berimpit dengan B karena besar sudut sama. Titik C akan juga berimpit dengan titik C pada segitiga EDC. Titik B akan berimpit pada segitiga ABC. Titik B akan berimpit dengan titik EDC, sudut ini, sudut D. Kemudian sudut A pada segitiga ABC atau BAC atau CADB, sudut A ini akan bersesuaian dengan sudut DEC atau CED. Sudutnya yang ini akan bersesuaian dengan yang ini. Coba kita lihat, perhatikan segitiga ABC dan segitiga FDE, DEF, ABC, DEF. Kita lihat dua buah segitiga yang sebangun. Dua buah segitiga sebangun, syarat yang pertama itu ini, syarat yang pertama itu S, artinya ketiga sisinya harus sama, mempunyai rasio AC bersesuaian dengan DF, AB bersesuaian dengan DE, BC bersesuaian dengan EF. 2 AC 2N, DF N, BC 2T, EF T, AB 2M, DE sama dengan M. Yang kedua, dua buah segitiga dikatakan sebangun apabila sudut-sudut yang seletak itu sama besar. Yang pertama tadi, yang syarat pertama dua buah segitiga dikatakan sebangun. Yang pertama S. Ketiga sisinya itu mempunyai rasio atau perbandingan yang sama. Sekarang sudut-sudutnya harus ketiganya sama. SD. Sudut. Ya, kita lihat sudut yang ini tadi berimpit dengan yang ini. Kemudian sudut yang ini juga berimpit. Kemudian sudut yang di atas juga berimpit. Itu sudut. Ketiga sudutnya. Itu syarat yang kedua. Yang pertama tadi sisi. Yang kedua sudut. Yang ketiga sisi, sudut, sisi. Yang dimana dimaksud itu? Misalnya sisi ini, sudut ini, dan sisi ini. Misalnya sudut ini,
yang kita maksud. Berarti sisi ini, sudut ini, dan ini. Harus perbandingannya sama. Sekarang kita lihat 4 berbanding 2 sama dengan 2, 6 berbanding 3 juga sama dengan 2. Oke, sudut yang ini harus sama dengan yang ini besarnya, sehingga dikatakan sisi, sudut, sisi. Misalnya sudut ini yang saya maksud, berarti sisi yang ini dengan sisi yang ini sudutnya di tengah. Ingat itu ya. Atau sudut ini yang dimaksud, berarti sisi ini, sudut ini, dan sisi yang ini. Oke, yang ketiga, sisi, sudut, sisi. Yang pertama, dua buah segitiga dikatakan sebangun apabila yang pertama bahwa semua sisinya mempunyai rasio perbandingan yang sama. 4 berbanding 2 sama dengan 2, 6 berbanding 3 sama dengan 2 juga. Kemudian sudut-sudutnya harus sisi, sudut, sisi, sisi, sudut, sisi. Yang kedua tadi sudut, 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 semua sudutnya, ketiga sudutnya sama. Yang ketiga sisi, sudut, sisi. Ya, 4 dengan 2, 6 dengan 3, sudut ini dengan sudut ini, ya. Syarat ketiga terpenuhi. Syarat dua segitiga dikatakan kongruen. Tadi sebangun. Dua buah segitiga dikatakan sebangun apabila SSS, sisi ketiganya sama. Kemudian sudut, 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 ketiganya sudutnya juga sama. Yang keempat, sisi, sudut, sisi. Ya. Sekarang kita lihat syarat dua segitiga yang kongruen. Sisi yang bersesuaian harus sama panjang, jadi tidak lagi mempunyai rasio, tetapi ini sama panjang atau sama besar. Sudut yang bersesuaian juga sama besar. Kita lihat dua buah segitiga dikatakan kongruen. Lihat anak-anak, setelah dikasih beripit, ternyata bahwa sisi ini juga sama dengan ini, yang ini juga sama dengan yang ini, dan yang ini juga sama dengan ini. Ya, itu anak-anak, muncul sudutnya. Ya. Kemudian sudut yang kedua, ya. Kemudian nanti yang sudut yang ketiga. Jadi kesimpulan bahwa untuk kongruen, dua buah bangun atau dua buah segitiga yang kongruen itu semua sisinya yang bersesuaian sama besar dan sudut-sudut ketiganya juga sama besar. Jadi hampir sama dengan sebangun, sudutnya sama, tetapi yang berbeda adalah panjang sisinya. Panjang sisinya kongruen harus juga sama. Bangun yang pertama 50, misalnya panjangnya 50, bangun yang kedua juga harus 50. Yang sama untuk sebangun adalah sudutnya. Semua sudut yang bersesuaian atau yang sertak itu harus sama besar. Untuk dua buah segitiga dikatakan kongruen. Sama dengan sebangun tadi, masih ada SSS, sisi, sisi, sisi. Oke. Berikut kita lihat. Itu sudah terpenuhi yang pertama. Yang kedua, support yang kedua, sudut, sisi, sudut. Tadi dia dikatakan bahwa sisi, sudut, sisi itu untuk sebangun. Kalau kongruen, sudut, sisi, sudut. Jadi misalnya ini sudut ini, misalnya sudut ini, berarti yang dimaksud sisi ini dengan sisi yang ini. Iya.
Syarat yang ketiga, sisi sudut sisi sama dengan sebangun. Ya, perhatikan. Jika sudut ini yang dimaksud, berarti sisi ini dengan sisi ini, ya. Oke, yang ketiga sudah sisi sudut sisi. Anak-anak sekalian, dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, setelah anak-anak mempelajari materi kesebangunan dan kongruensi pada pembelajaran saat ini, sebagai peserta didik, apakah yang dapat kamu simpulkan dari atau sepanjang pembelajaran hari ini dalam materi kesebangunan dan kongruensi? Jadi Bapak Guru berharap anak-anak dapat membuat kesimpulan bahwa apa yang dapat dipetik atau apa yang dapat kalian mengerti dari pembelajaran hari ini tentang kesebangunan dan kongruensi. Ingat, sebangun dan kongruensi berbeda. Sebangun, semua sisi sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar, tetapi sisinya yang bersesuaian itu mempunyai rasio atau perbandingan yang sama. Begitu pula dengan kongruen. Kongruen itu baik sisinya maupun sudutnya harus sama besar. Untuk segitiga, bangun datar segitiga dikatakan kongruen atau dikatakan sebangun, ya, harus memiliki 3 syarat. Yang pertama, ketiga sudutnya sama besar. Yang kedua, sisi yang bersesuaian itu mempunyai rasio perbandingan yang sama. Dan yang terakhir itu sisi sudut sisi untuk sebangun, bangun datar segitiga. Tetapi kalau kongruen, untuk kongruen semua sudut dan sisinya itu harus sama besar. Yang kedua, sudut sisi sudut. Yang keempat, sisi sudut sisi. Itu kesimpulan yang Bapak Guru bisa sampaikan buat kalian sekalian. Ya, Bapak Guru berharap anak-anak dapat menyimak dengan baik untuk pembelajaran kesebangunan dan kongruensi hari ini. Dan ingat, anak-anak masih saya beri kesempatan untuk memberi atau untuk mengupload ulangan harian yang kemarin, terakhir hari ini. Jika tidak, Bapak Guru akan menutup atau mengunci classroom kalian, sehingga pada saat kalian mengupload tidak akan masuk lagi dari upload kalian ke dalam classroom. Ya, anak-anak sekalian, akhirnya Bapak Guru menyampaikan bahwa terima kasih atas perhatian anak-anak sekalian dalam mengikuti pembelajaran hari ini, dan Bapak Guru menyampaikan salam sehat untuk semua peserta didik atau anak-anak yang berada di rumah, untuk tetap semangat dalam belajar dan tetap semangat dalam mengikuti segalanya. Terima kasih, salam sehat, dan anak-anak selalu mengikuti protokol kesehatan, selalu menggunakan masker pada saat keluar rumah, selalu jaga jarak dengan orang-orang yang ada di sekitar, kemudian rajin hidup bersih. Contohnya selalu mencuci tangan menggunakan air yang mengalir dan sabun, sehingga kita semuanya berharap untuk dapat memutus pertumbuhan dari virus COVID-19. Semoga semuanya dapat berlalu dan kembali kita dipertemukan di dalam pembelajaran tatap muka di sekolah kita masing-masing.
Sampai jumpa, salam sehat, terima kasih, dan tetap semangat buat semuanya anak-anak untuk mengikuti pembelajaran.